Malam ini secara khusus kita bahas tentang ikhlas. Akar kata ikhlas terdiri dari 3 huruf, yaitu kha, la, sa. Ketika dikonjugasikan maka maknanya sangat banyak sekali. 1, ikhlas berarti jernih. Artinya air itu sudah jernih, tidak keruh lagi. Kedua, kesimpulan. Khulasatul qauli, artinya kesimpulan pembicaraan. Kemudian juga ringkasan, khulasatul kitabi, artinya ringkasan kitab. Kemudian yang kelima, artinya setia. Khalasa fil asyrati, artinya setia dalam bergaul. Kemudian yang keenam, selamat. Al khalas minal akhtar, artinya selamat dari bahaya. Dan lain sebagainya, banyak banget. Bila ditelusuri maknanya bisa menjadi ratusan, nanti nggak selesai-selesai. Setiap amal perbuatan sangat tergantung kepada keikhlasan sebagai inti nilai. Dasar pertama yang menjadi landasan adalah ikhlas. Sejak awal perintah mengabdi kepada Allah sudah dinyatakan harus disertai dengan keikhlasan. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mengabdi. Ya, liya'budu supaya mengabdi, bukan beribadah, mengabdi. Nanti ibadahnya lain maknanya. Nanti kalau ibadah itu sholat artinya. Mengabdi itu apa saja yang kita kerjakan di dunia untuk memakmurkan dunia ini, membangun kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, kecerdasan, kebersihan, keselamatan, kondusivitas, ya, kejujuran. Itu semuanya itu adalah harus supaya mengabdi kepada Allah dengan secara ikhlas sejak awal. Nanti akan ada kekecewaan besar yang menimpa diri kita di hari akhirat, karena kita tidak mengerti ikhlas sebagai substansi amal, sehingga selama di dunia kita merasa banyak berbuat kebaikan, ternyata tidak terdata, tidak tercatat, nggak dihitung gitu. Seperti digambarkan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falan nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Artinya, katakanlah, apakah mau kami beritahukan kepada kamu? Mau enggak kami kasih tahu sama kamu? Tentang apa? Tentang orang-orang yang amalnya rugi, yaitu orang-orang yang salah langkah ketika hidup di dunia. Salah langkah ketika hidup di dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Namun demikian mereka menduga telah berbuat baik. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Tuhan mereka.
Dan mereka tidak percaya bahwa mereka nanti akan bertemu dengan Tuhan mereka. Sehingga amal mereka menjadi gugur. Fahabitat a'maluhum, menjadi gugur, sehingga di hari kiamat kami tidak memberi nilai sedikit pun kepada mereka, nol. Sehingga kiranya di sini perlu dijelaskan persyaratan-persyaratan ikhlas supaya kita tidak kecewa di hari kemudian. Antara lain, satu persyaratan itu mengakui Allah sebagai pemilik tunggal alam semesta. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan ada, tapi mengakui Allah sebagai pemilik tunggal, sebagai pencipta dan berkuasa mutlak. Yang kedua, berdasarkan surat perintah kerja. Banyak orang beramal tanpa perintah. Termasuk kamu-kamu juga gitu kok. Enggak diperintah ngerasain. Siapa? Ada orang gila. Ya, kasusnya seperti ini. Dia disuruh mencangkul di sawah Pak Haji Hasan. Setelah selesai dia minta upah kepada Haji Padil. Haji Padil bertanya, siapa yang menyuruh kamu mencangkul? Dijawab, Bapak Haji Hasan. Bapak Haji Padil bengong, kok? Artinya kalau kita bekerja sesuatu bukan untuk Allah, lalu kamu minta bayaran sama Allah, gila enggak kamu ini? Ternyata semua yang kita lakukan bukan perintah dari Allah. Ternyata perintah dari nafsu kita sendiri. Kamu nyalain kubu, disuruh siapa? Nafsu ya. Kalau kawin? Untuk memenuhi kebutuhan biologis Anda kan? Barangnya mama. Ya itu. Sebab makanya ke depan kita netik untuk ibadah kepada Allah. Nah, itulah kira-kira di sini ada pertanyaan, siapa yang menyuruh? Variasi kasusnya seperti ini. A. Seorang pengemis datang minta tolong. Badannya kotor. Baunya menusuk, ya, busuk, menusuk hidung sambil bawa lalat. Karena tidak tahan hidung tuan rumah mencium bau busuk, akhirnya dengan tergesa-gesa pengemis tadi diberi uang supaya segera pergi. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh? Bisa merasakan enggak? Bisa. Yang menyuruh hidungmu kan? Iya.